Di dunia di mana diplomasi seringkali dipertontonkan di bawah sorotan kamera, manuver-manuver yang paling menentukan justru terjadi dalam senyap. Ada sebuah permainan bayangan tingkat tinggi yang sedang berlangsung saat ini, di mana logika tersembunyi jauh lebih penting, jauh lebih nyata, daripada pernyataan resmi apapun. Kali ini kita akan coba membongkar arsitektur ketegangan yang begitu rumit, sebuah labirin kepentingan di mana Amerika Serikat, Iran, dan Israel sedang menari di ambang batas yang sangat tipis antara diplomasi dan kehancuran total. Begini, kisah kita ini dimulai bukan di bawah lampu sorot diplomasi di Muscat, tempat Amerika dan Iran dengan sangat hati-hati membuka kembali pintu dialog. Bukan di sana. Fokus kita justru bergeser ribuan mil jauhnya, ke Washington, ke sebuah pertemuan yang berlangsung dalam senyap, nyaris tanpa jejak media. Benjamin Netanyahu menemui Donald Trump. Justru dalam keheningan inilah pertanyaan yang paling mendesak lahir. Mengapa pertemuan ini harus terjadi sekarang, di saat semua mata seharusnya tertuju pada harapan diplomasi? Dalam panggung besar geopolitik, kita harus paham, keheningan seringkali jauh lebih berisik daripada tepuk tangan yang meriah. Sebuah pertemuan yang tidak diumumkan, yang terjadi di sela-sela agenda resmi, itu bukan sekedar formalitas basa-basi. Itu adalah sebuah sinyal, sebuah bisikan yang sangat mendesak bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah permukaan, sesuatu yang cukup genting untuk menghentikan segalanya. Pertemuan ini lahir dari sebuah kekhawatiran yang sangat mendalam. Kekhawatiran bahwa sebuah proses sedang bergerak ke arah yang tidak bisa lagi diubah. Bayangkan ini. Netanyahu tidak datang ke Washington untuk sekedar bereaksi terhadap akhir cerita. Oh bukan, ia datang untuk merobek halaman-halaman yang sedang ditulis dan menggantinya dengan naskahnya sendiri. Ini bukan lagi diplomasi biasa. Ini adalah sebuah intervensi strategis yang dingin dan presisi. Sebuah upaya untuk merebut kendali narasi sebelum semuanya terlambat. Dan untuk memahami urgensi Netanyahu ini, kita harus mundur sejenak. Karena apa yang kita saksikan sekarang bukanlah sebuah drama yang benar-benar baru. Bukan, ini adalah pengulangan dari sebuah naskah berbahaya yang pernah dipentaskan sebelumnya, belum lama ini. Ini adalah hantu dari masa lalu yang kembali datang, menghantui masa kini, dan membawa serta gema dari kalkulasi yang sama persis. Dan logika dasar yang terus berulang itu adalah sebuah keyakinan yang sangat berbahaya tentang pencegahan preemptif. Keyakinan bahwa menunggu adalah sebuah kesalahan strategis yang fatal. Logika inilah yang setahun yang lalu mengubah dialog menjadi debu dan membawa seluruh kawasan ke ambang perang yang nyata. Algoritma konfliknya begitu familiar hingga terasa mengerikan. Coba kita lihat polanya. Babak pertama, selalu ada secercah harapan diplomasi antara Washington dan Teheran. Babak kedua, periode ketidakpastian yang menggantung, sebuah ruang abu-abu di mana tidak ada yang tahu kemana negosiasi ini akan berlabuh. Lalu, babak ketiga, intervensi. Sebuah aksi militer sepihak dari Israel yang merasa tidak bisa lagi menunggu takdirnya ditentukan oleh orang lain. Dan akhirnya, babak keempat, ledakan. Singkat namun dahsyat yang membakar habis seluruh papan catur diplomasi. Pola ini terus berulang. Nah, inilah inti dari dilema strategis yang kita hadapi saat ini. Sebuah paradoks di mana proses yang dirancang untuk menciptakan solusi, yaitu diplomasi, justru dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial oleh salah satu pemain kuncinya. Ruang dialog itu sendiri malah menjadi medan perang baru. Sebuah arena di mana kata-kata hanya digunakan untuk membeli waktu dan menyamarkan niat yang sebenarnya. Begini, ancaman terbesar bagi Israel dari perundingan di Muscat bukanlah kegagalan, tapi justru keberhasilan parsial. Ya, Anda tidak salah dengar. Jika Amerika Serikat membuka ruang kompromi sekecil apapun dengan Iran, maka narasi solusi diplomatik akan mengeras menjadi konsensus global. Dan ini akan menciptakan sebuah sangkar legitimasi politik di sekitar Israel. Membuat setiap opsi militer di masa depan menjadi sebuah tindakan yang tidak bisa dipertahankan di mata dunia. Jadi ancaman sebenarnya bukanlah program nuklir Iran itu sendiri, tapi hilangnya kebebasan untuk bertindak. Ini bukan soal bom, ini soal keleluasaan strategis. Di sini kita melihat dua logika yang saling berbenturan dengan keras. Donald Trump, di satu sisi, ingin menjaga semua opsi tetap terbuka di atas meja. Ia ingin terlihat sebagai negosiator ulung sekaligus pemimpin yang kuat. Jadi dia butuh ketidakpastian itu sebagai alat tawar. Sebaliknya, Netanyahu melihat ketidakpastian yang sama ini sebagai racun yang mematikan. Dia butuh kepastian. Dan jika kepastian itu tidak bisa didapat melalui diplomasi, maka ia harus menciptakannya melalui cara lain.
Dan benturan inilah yang menciptakan ruang abu-abu yang sangat-sangat berbahaya. Sebuah zona strategis di mana Amerika tidak memberi lampu hijau, tapi juga tidak melarang keras. Di mana Iran tidak benar-benar percaya pada negosiasi, tapi tetap ikut serta. Dan di mana Israel merasa setiap hari yang berlalu tanpa tindakan adalah hari yang hilang. Di ruang ini, mempersiapkan perang bukanlah sebuah tindakan yang irasional. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah kalkulasi yang dingin dan logis. Inilah tragedi dari logika ketidakpastian. Jika kata-kata para diplomat menciptakan kabut ketidakpastian, maka pergerakan di lapangan berbicara dalam bahasa yang jauh lebih jernih. Di balik layar negosiasi, sebuah mesin perang sedang dipersiapkan dalam bayangan. Dan bahasa yang digunakannya adalah bahasa baja dan mesin jet. Percayalah, Anda tidak memindahkan benteng-benteng bergerak, sistem pertahanan udara tercanggih, dan seluruh urat nadi logistik militer hanya untuk latihan rutin. Penumpukan kekuatan militer Amerika yang masif ini adalah sebuah pesan yang ditulis dengan baja, bukan tinta. Pesannya jelas, kata-kata manis di meja perundingan tidaklah cukup. Ini adalah polis asuransi termahal di dunia. Sebuah sinyal bahwa opsi militer bukan hanya dipertimbangkan, tapi dijaga tetap panas dan siap untuk digunakan kapan saja. Dan dari Teheran, sinyal ini dibaca dengan sangat jelas. Kehadiran militer Amerika yang begitu besar di perbatasan mereka praktis menghapus insentif apapun untuk memberikan konsesi yang berarti. Bagi mereka, negosiasi ini bukanlah jembatan menuju normalisasi. Ini adalah sebuah arena untuk menguji tekanan. Menyerah terlalu dini hanya akan mengundang tekanan yang lebih besar lagi. Jadi, strategi mereka adalah bertahan, mengulur waktu, dan memastikan kemampuan balasan mereka tetap kredibel. Jadi, apa yang kita saksikan sebenarnya bukanlah sebuah proses menuju perdamaian. Bukan pula hitung mundur menuju perang total. Ini adalah sesuatu yang lebih aneh dan mungkin lebih berbahaya. Sebuah ketegangan yang dikelola secara aktif. Sebuah kondisi di mana semua pihak bekerja keras bukan untuk memadamkan api, melainkan untuk menjaganya tetap menyala pada suhu yang tepat. Cukup panas untuk menekan lawan, tetapi, dan ini kuncinya, tidak cukup panas untuk membakar seluruh rumah. Ini adalah arsitektur kerapuhan yang dibangun dengan sengaja. Kita sekarang berada di titik puncak dari arsitektur keamanan yang dibangun dari kartu-kartu yang sangat rapuh ini. Setiap embusan angin, setiap kalkulasi yang salah, bisa meruntuhkan segalanya dalam sekejap. Keseimbangan ini dijaga bukan oleh kepercayaan, sama sekali bukan. Ia dijaga oleh rasa takut bersama akan konsekuensi yang tak terbayangkan. Tapi ada satu perbedaan yang krusial dari tahun lalu. Kali ini, semua pihak sadar betul bahwa perang terbuka akan membawa kehancuran yang tak terbayangkan bagi semuanya. Ironisnya, kesadaran ini tidak lantas membuat perdamaian menjadi lebih mungkin. Sebaliknya, ketakutan ini secara paradoksal justru membuat skenario eskalasi terbatas, seperti serangan bedah yang presisi, operasi senyap di bawah radar, atau perang melalui proksi, terlihat sebagai opsi yang aman, rasional, dan bahkan menarik secara politik. Sebuah cara untuk berperang tanpa benar-benar harus menyatakan perang. Kalimat ini merangkum seluruh paradoks yang sedang kita hadapi dengan sempurna. Sebuah tarian yang sangat berbahaya di mana dialog terus berjalan hanya untuk menjaga citra, namun tidak pernah diberi oksigen untuk benar-benar berhasil. Sementara itu, di balik tirai, persiapan militer terus berlangsung dalam senyap sebagai jaminan akhir yang tidak pernah diakui secara terbuka. Ini adalah perdamaian di bibir, tapi perang di dalam hati. Maka, pertemuan antara Trump dan Netanyahu itu bukanlah pemicu konflik, bukan. Itu adalah sebuah upaya untuk mengatur ritme tekanan dalam permainan yang jauh lebih rumit ini. Pertanyaan yang tersisa di hadapan kita sekarang bukanlah apakah perang akan terjadi besok, bukan itu. Pertanyaan yang sesungguhnya yang jauh lebih menggelisahkan adalah berapa lama lagi semua pihak bisa terus berjalan di atas seutas tali yang semakin hari semakin menipis ini sebelum salah satu dari mereka kehilangan keseimbangan.